Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini kita akan belajar membahas bersama ya dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan ya, kemurahan rezeki yang barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kita mempelajari ilmu Allah, ilmu Tuhan kita, di mana kita berharap kita lebih bertauhid dan memperdalam keimanan kita dengan mempelajari semua yang ada di sekitar kita, termasuk belajar jaringan tumbuhan ya, yang biasanya kita konsumsi baik dalam bentuk sayuran ataupun yang lain yang kita manfaatkan untuk kepentingan manusia tentunya dan kesejahteraan manusia secara umum. Oke. Nah, seperti pada hewan yang sudah dijelaskan dalam kupasan atau bahasan yang sebelumnya, tubuh tumbuhan pun terdiri dari sel-sel. Sel-sel tersebut akan berkumpul membentuk jaringan, jaringan akan berkumpul ya, terkoordinasi membentuk organ dan seterusnya sampai membentuk satu tubuh tumbuhan yang sempurna. Begitu kita lihat bentuk tubuh tumbuhan itu secara sempurna, kita bisa mengatakan subhanallah ya, maha suci Allah, Allahu akbar ya. Jadi kelihatan kalau kita misalnya melihat sebuah bunga mawar ya, kita terasa hati kita tenang, senang, begitu indahnya ya. Jadi bunganya sedemikian rupa, warna-warni, ada yang merah tua dan seterusnya, dan itu adalah terdiri dari sel-sel yang saling berkumpul membentuk jaringan dan terkoordinasi dengan rapi sehingga terbentuklah bunga yang sangat indah ya, bunga mawar, bunga matahari ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas macam-macam jaringan dan organ yang membentuk tubuh tumbuhan tersebut. Jaringan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah jaringan meristem. Yang kedua itu adalah jaringan dewasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentunya jaringan meristem lebih dahulu. Nah, jaringan meristem itu apa? Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah. Jaringan meristem dapat dibagi dua macam ya. Yang pertama itu adalah jaringan meristem primer, di mana jaringan meristem primer ini yang merupakan perkembangannya lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Jadi embrionya tumbuh berkembang ya. Contoh misalnya ujung batang ya, ujung akar dan seterusnya ya, bisa ke atas dia bagian atasnya atau bagian bawah ujung batang ya. Nah, meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar disebut meristem apikal ya, boleh di ujung atas atau bagian bawah bagian akar, itu adalah meristem apikal. Nah, kegiatan jaringan meristem primer menimbulkan batang ya, menimbulkan batang dan akar bertambah panjang dia ya. Kalau dia tumbuh sehari, 2 hari terus ya, 1 bulan, seminggu dan seterusnya, dia akan bertambah. Kemudian pertumbuhan jaringan meristem primer disebut pertumbuhan primer dia. Misal gambaran ya, ini jadi apikal bawah, ini apikal yang atas, terus dia akan bertumbuh ya, malah bertumbuh berkembang ya ke atas dan ke bawah. Nah, jaringan meristem sekunder sekarang yang kedua ya, yang kita akan jelaskan. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan kambium gabus. Jadi kambium itu ada dua ya, kambium dan kambium gabus. Nah, pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan
sekunder. Ya, kalau tadi kan pertumbuhan primer ya. Nah, kegiatan jaringan meristem ini menimbulkan pertambahan besar tumbuh-tumbuhan. Contoh misalnya jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Kambium adalah lapisan sel-sel yang dari tumbuhan yang aktif membelah dan terdapat di antara xilem dan floem ya. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder ini sehingga batang tumbuhan menjadi besar. Kalau tadi ke atas dan ke bawah, ini tanaman atau tumbuhan itu menjadi lebih besar. Ini terjadi pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae ya. Gymnospermae tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pertumbuhan kambium ke arah luar akan membentuk kulit batang, sedangkan ke arah dalam akan membentuk kayu. Ya, kalau keluar membentuk kulit batang, sedangkan ke arah dalamnya akan membentuk kayu yang sering digunakan oleh orang ya, dimanfaatkan untuk perkakas ataupun bahan bangunan ya, untuk kayu-kayu tertentu misalnya kayu jati dan seterusnya. Pada masa pertumbuhan ya, pertumbuhan kambium ke arah dalam lebih aktif dibandingkan yang keluar. Pertumbuhan kambium ke arah luar sehingga menyebabkan kulit batang lebih tipis dibandingkan dengan kayu. Nah, berdasarkan letaknya jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang ya. Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal disebut dengan pertumbuhan primer ya. Jadi jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel yang tumbuh memanjang sehingga tanaman itu akan terus berkembang ke atas ataupun ke bawah. Memang lebih dominan kalau ke atasnya ya. Kemudian pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal ini disebut tadi ya, meristem primer. Dia akan tumbuh ke atas ya, sesuai dengan kondisi keadaan atau lingkungan yang ada. Nah, yang kedua itu ada yang namanya meristem interkalar atau meristem antara adalah meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contohnya ya, pada tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan ya, pada Gramineae misalnya. Ini adalah zona elongation, ada intercalary meristem nih contohnya ya. Ini ada internode ya. Ini adalah jaringan meristem, intercalary meristem ya. Ini gambaran yang terjadi. Kemudian pertumbuhan sel meristem interkalar menyebabkan perpanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Nah, ini di dalam aplikasi kita atau di dalam penerapan ya untuk hijauan pakan ternak, kita manfaatkan kondisi ini. Jadi kita memanen atau kita melakukan defoliasi pada tanaman pakan ternak itu biasanya kita lakukan sebelum berbunga. Kondisi daun, batang itu kondisi yang dalam kondisi kandungan nutrisinya atau nutrien yang ada pada tumbuhan tersebut sangat luar biasa, sangat banyak ya, sangat optimal lah ya. Makanya kita potong, kita berikan. Kalau misalnya kita mempunyai hewan ternak ya, kita manfaatkan rumput-rumputan sebelum dia berbunga, karena kalau sudah berbunga semua nutrien atau nutrisi yang ada itu diarahkan ke mana? Ya, tentunya ke bunga yang dipersiapkan untuk nanti kalau dia ada biji, ada buah dan seterusnya ya. Itu hal-hal yang nanti ini. Yang berikutnya adalah meristem lateral atau meristem samping. Adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan
batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium, sementara kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan membentuk jaringan sekunder pada bidang yang sejajar dengan akar dan batang. Nah, ini ya contoh gambaran seperti di gambar ini ya, ada ini ada kambium yang mulai dari tunas apikal ya, terdiri dari meristem apikal, kemudian ini kalau posisi kalau ada tanamannya seperti di sini ya, kemudian ada kambium vaskuler, ini adalah kambium vaskulernya, kemudian ada kambium meristem lateralnya di sini ya, ini di gambar ini, kemudian ini posisinya adalah kalau di tanaman ya, contoh di tanaman. Nah, kalau misalnya meristem yang akan membentuk akar lateral, ini posisinya seperti ini, nanti ini posisinya di akar juga ada akar lateral, ada meristem apikal akar, ada rambut akar ya yang tergambar di sini. Ini adalah gambaran ya meristem yang ada pada tanaman atau tumbuhan. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang pada jaringan dewasa ya. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah dia. Jaringan dewasa dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah jaringan epidermis ya. Kemudian jaringan yang letaknya paling luar menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Bentuk jaringan epidermis ini macam-macam ya, bermacam-macam tentunya. Pada tumbuhan yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder ya, akar dan batangnya sudah tidak lagi memiliki jaringan epidermis. Sementara fungsi jaringan epidermis untuk melindungi jaringan yang di sebelah dalamnya. Alhamdulillah, maaf ya agak wahing. Ini misalnya contoh kalau dibikin semacam gambaran secara kasar, ini adalah ada epidermis ya, ada sel-sel palisade ya, ada mesofil, ada sel-sel spon ya, ada mesofil, kemudian ada ruang kosongnya di sini ya, kemudian ada pembuluh ya, kemudian ada epidermis. Nah, ini ada bagian di mana CO2 masuk, kemudian ada bagian yang keluar ya, ada sel penutup, ada stoma ya, atau nah demikian. Ini cuma gambaran ya, cuma gambaran bagaimana kalau seandainya diperbesar bagian-bagian dari jaringan tersebut ya, sesuatu yang luar biasa, dia tertata secara rapi, terkoordinasi secara rapi. Kita hanya bisa mengatakan subhanallah ya, Allahu Akbar ya. Itu yang bisa kita katakan. Kenapa bisa kita katakan demikian? Coba kalau manusia bikin seperti itu, kemungkinan tidak akan bisa dilakukan ya, sedemikian rapi, sedemikian terkoordinasi, semua fungsi berjalan dengan baik ya, dan itu dipunyai oleh setiap tumbuhan. Nah, ini sesuatu yang dikatakan sangat amat luar biasa ya, di mana mereka terkoordinasi dengan rapi dan berfungsi secara baik tentunya. Nah, yang kedua itu adalah jaringan parenkim. Nama lainnya adalah jaringan dasar ya. Jaringan parenkim dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, daging dan buah, dan endosperm. Ini jaringan parenkim ya. Kemudian bentuk sel parenkim bermacam-macam. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim, yang mengandung rongga-rongga udara disebut aerenkim. Nah, penyimpanan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan dilakukan oleh jaringan parenkim ini ya. Ini digambar di sebelah ini. Nah ya, kemudian penyimpanan cadangan makanan dan air ini tadi ya dilakukan oleh jaringan parenkim ya. Misalnya beberapa sumber makanan kita itu tersimpan di jaringan parenkim ya. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu
Yang pertama itu adalah parenkim asimilasi atau dikenal dengan klorenkim, adalah sel parenkim yang mengandung klorofil, di mana di situ ada proses nanti yaitu fotosintesis. Ya, di mana ada proses fotosintesis. Kemudian yang kedua itu adalah parenkim penimbun. Adalah sel parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, ya, kemudian dalam bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Nih, luar biasa. Jadi secara fungsional dia akan berbeda, ya. Di samping dia ada pabriknya yang terjadi proses fotosintesis, ya, di mana dari bahan dasar melalui proses fotosintesis maka dihasilkan sesuatu cadangan makanan, maka ditaruh atau ada tempatnya, ada gudangnya. Kalau larutan di vakuola, sementara partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu ya. Begitu luar biasanya. Ada namanya parenkim air. Adalah sel parenkim yang mampu menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, ya, atau tumbuhan epifit dan tumbuhan sukulen, ya. Parenkim air, ya, yang memang dia bisa menyimpan air. Kemudian ada parenkim udara atau dikenal dengan aerenkim, adalah jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim ini banyak terdapat pada batang daun tumbuhan hidrofit. Ini salah satu, ya, gambaran, ya, tadi seperti di ini ada upper epidermis, ya, bagian atas. Ada palisade klorofil, ada spong mesofil, ada lower epidermis, ini adalah stoma, di mana ini ada oksigen water vapor, ya, ada CO2 nanti masuk dibutuhkan dia. Kemudian terjadi proses foto, ini ada proses fotosintesis di dalamnya, maka dihasilkan fotosintesis produk, ada saluran vein, ya, ada water dia yang dihasilkan di dalam proses ini, ya. Sungguh amat luar biasa. Ini ada gambaran yang lain atau kalau misalnya kita bentuk penampang yang istilahnya lebih ini, ya. Kalau ini 3 dimensi, ini cuma satu ini, ya, 1 dimensi atau 2 dimensi, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke jaringan penguat atau jaringan penyokong. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim sebagian besar dinding sel jaringan kolenkim terdiri dari senyawa selulosa yang merupakan jaringan penguat pada organ tubuh yang muda atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Di mana yang ke B, ya, sklerenkim selain mengandung selulosa atau dinding sel, ya, selulosa dinding sel, jaringan sklerenkim mengandung senyawa lignin sehingga sel-sel menjadi kuat dan keras. Sklerenkim ini terdiri dari 2 macam, yaitu serabut atau serat dan sklerate atau sel batu. Batok kelapa salah satu contoh adalah contoh yang baik dari bagian tubuh tumbuhan yang mengandung serabut dan sklerate. Nah, ini sebagai catatan, ya, untuk hijauan pakan ternak nanti jangan sampai sklerenkimnya ini sudah menua, istilahnya kalau kita memotong seperti digambarkan tadi, sebelum terjadi, kalau hijauan pakan itu sebelum berbunga dia, baru kita lakukan defoliasi. Defoliasi itu adalah istilah yang sering dipakai untuk panen hijauan pakan ternak, ya. Jadi itu, jadi kita potong, kita berikan kepada ternak. Nah, diharapkan jangan sampai sklerenkimnya itu sudah lanjut. Biasanya ikatan lignoselulosa, serat kasarnya itu sudah bentuknya sudah sangat kuat, dan begitu diberikan kepada ternak biasanya kecernaannya karena ligninnya tinggi, silikatnya tinggi, kecernaannya menjadi rendah,
Ini contoh misalnya bisa kita lihat pada jerami padi ya, ataupun alang-alang yang sudah tua, itu akan sulit sekali kalau diberikan atau digunakan sebagai pakan ternak. Ini sekedar menggambarkan nanti kalau Anda bergerak di bidang peternakan, kalau kita punya rumput ataupun punya hijauan pakan, itu memanennya harus waktunya yang optimal tadi sebelum pembungaan ya. Nah, apalagi ada kebiasaan di Indonesia ini ya, kita memanfaatkan limbah pertanian. Memang nggak salah ya, tetapi kalau dibanding dengan ini ya, yang namanya limbah memang biasanya serat kasarnya sudah tinggi, perlu kita olah ya. Ada teknologi di situ masuk, bagaimana mengolah hijauan pakan ternak itu supaya bisa dikonsumsi dengan baik untuk ternak yang kita pelihara. Oke, kita berlanjut pada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada dua macam jaringan, yakni jaringan silem atau pembuluh kayu, dan phloem ya, atau pembuluh lapis atau pembuluh kulit kayu. Silem bertugas mengangkut air, silem ya, luar biasa, sampai ngangkut airnya ada, dan garam-garam mineral terlarut dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sudah barang tentu inilah pentingnya kita melakukan pemupukan, melakukan pemberian air, penyiraman. Ini fungsinya. Bagaimanapun tanaman itu adalah makhluk hidup, butuh dia mineral, butuh unsur hara yang digunakan untuk proses nanti mendukung proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Jadi semuanya disuplai dari ini melalui silem ini. Nah, silem ini ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah trakea dan yang trakait. Phloem bertugas mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, kalau digambarkan ini seperti ini penampang melintangnya ya. Ada silem, ada phloem, ada jaringan vaskuler, di situ ada jaringan dasarnya, kemudian jaringan dermal atau epidermisnya. Ini ya gambarannya. Nah, ini kalau ini, kemudian ada ini ya, kalau misalnya ini dipotong secara membujur ya, atau dalam bentuk kolom dia, ini adalah sini silemnya. Ini kalau ada satu arah dia, air dan mineral dia akan mengalir ke atas. Kemudian sel tidak memiliki dinding pembatas ya, kemudian dinding tebal kaku ya, mengandung banyak lignin dia yang di bagian sini. Nah, ini adalah phloem ya, dua arah nih ya, air dan makanan dia akan berini, dan sel memiliki dinding ya, pembatas yang berpori, dia akan bertukar nantinya. Luar biasa sebetulnya kalau kita kaji ini, bisa membuat pasti ini sesuatu ada yang membuat, yang merencanakan, istilahnya dengan sistem yang ada, dan menunjukkan ini semua adalah sunnatullah, kebesaran Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi kajian memperdalam ketakwaan kita kepada Allah. Begitu rumitnya, begitu indahnya kalau kita pelajari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima itu adalah jaringan gabus. Fungsi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain ya, agar tidak kehilangan banyak air ya, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Tahu ya, biasanya jaringan gabus Anda mungkin minuman zaman dulu itu, sebelum ada beberapa seperti sekarang kaleng ya, dari ini tutupnya itu biasanya menggunakan gabus dulu, zaman dulu itu ya. Nah, pada dikotil jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen ya.
pembentukan jaringan gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup yang disebut veloderm, ke arah luar berupa sel-sel mati yang disebut velum. Ini adalah gambaran secara umum jaringan yang ada pada tumbuhan ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menggugah kita ya, yang mengingatkan kita betapa sempurnanya ciptaan Allah itu, dan kita bisa mengkaji alam kauniyah yang ada di sekitar kita untuk mencari kebesaran Allah, dan supaya keyakinan kita bisa bertambah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.